Allah, maka tiada siapa seorang pun yang dapat menyesatkan, dan siapa yang disesatkan olehnya, niscaya tiada seorang yang dapat memberi petunjuk. Aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Allah semata. Tidak ada sekutu baginya, dan aku juga bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan utusannya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala melimpahkan sholawat dan salam kepadanya, juga kepada keluarga dan para sahabat. Nah, cukup dulu sampai di sini. Baik. Muqaddimah penulis ini adalah terjemahan dari khutbatul hajah. Ya, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Ya Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa nabiyyika Muhammad wa ala alihi wa sahbihi dan seterusnya. Nah, ini ikhwatul iman, khutbatul hajah ini dasarnya berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi innal hamdalillah dan seterusnya ini adalah bukanlah kalimat yang dibuat oleh ulama tertentu, tapi ini adalah sabda Rasulullah SAW dalam kitab Bulughul Maram di dalam bab tentang salat Jumat. Di situ disebutkan hadis tentang khutbatul hajah ini, ya, diriwayatkan oleh banyak ashabus sunan, para ulama-ulama seperti Abu Dawud, At-Tirmidzi, An-Nasai dan Ibnu Majah yang menyebutkan sampai kalimat wa kullu dhalalatin finnar, ya, sampai kalimat wa kullu dhalalatin finnar. Itu adalah bagian dari khutbatul hajah. Jadi dari Nabi SAW. Dan khutbatul hajah ini sendiri dikatakan sebagai khutbatul hajah karena disampaikan ketika ingin menyampaikan suatu hajat tertentu yang sangat penting, yang menyampaikan suatu yang sangat penting. Dan para ulama mensyarah ini dalam banyak risalah. Ya, untuk khutbatul hajahnya saja Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullah memiliki satu buku sendiri untuk menjelaskan tentang innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh dan seterusnya. Ya, terkait dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha terpuji, ya, itu karena memang Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah zat yang memiliki segala nama-nama baik dan segala sifat-sifat yang agung dan mulia. Karena itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala satu-satunya zat yang layak untuk dipuji. Innal hamda lillah, sesungguhnya segala pujian adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata alhamd, ya, kata pujian dalam alhamdu itu adalah pujian baik terkait tentang sifat-sifatnya dan terkait dengan perbuatan-perbuatannya. Apa yang sifat-sifat Allah maha terpuji, apa yang Allah perbuat juga semuanya adalah terpuji. Tidak ada yang buruk dari apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala tetapkan, takdirkan, dan yang lain sebagainya. Kemudian penulis menyampaikan kepada kita terkait dengan dalam khutbatul hajah ini, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Kita atau kami memujinya, memohon pertolongan kepadanya dan meminta ampunan kepadanya. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Nah, ikhwatan iman rahimani wa rahimakumullah, di dalam khutbatul hajah ini penulis atau Nabi sallallahu alaihi wasallam yang merujuk bahwa ini dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika menyampaikan doa, ya, ketika menyampaikan doa, kita memohon pertolongan kepada Allah, meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, berlindung kepadanya dari keburukan jiwa kami dan dari kejahatan amal perbuatan kami dengan kata nahnu, kami, ya, na'udzubillah dan sebagainya. Itu bukan hanya untuk mendoakan pribadi kita sendiri, tapi juga Nabi SAW. Demikian pula para ustaz, para dai yang menyampaikan khutbatul hajah ini juga mendoakan para jamaah, ya, yang hadir di majelis ilmu itu didoakan oleh si khatib yang berdasarkan sunnah Nabi SAW bahwa kita memohon pertolongan kepada Allah. Karena tanpa pertolongan Allah apapun tidak akan bisa kita lakukan, karena la haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya dan upaya kecuali dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita mohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena dosa adalah penghalang dari segala keberkahan dan kebaikan, termasuk ilmu, ya, terutama ilmu agama ini akan menjadi berat dipahami oleh seseorang dan diamalkan ketika seseorang itu banyak terbebani dengan dosa dan maksiat. Maka di antara pintu termudah untuk menuntut ilmu adalah banyak-banyak bertaubat dan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kemudian penulis mengajarkan, menyampaikan kepada kita dalam doa khutbatul hajah ini, kami berlindung kepadanya dari keburukan jiwa kami dan dari kejahatan amal perbuatan kami.
Na'udzubillahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Kita berlindung kepada Allah dari keburukan diri kita dan buruknya amal perbuatan kita. Ini menunjukkan kepada kita ikhwatul iman bahwa kita semua ini memiliki potensi keburukan itu. Ya, setiap kita punya potensi itu. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala firmankan di surat Asy-Syams, "Wasyamsi wa nafsi wa ma sawwaha fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha." Ya, demi jiwa dan yang menciptakannya, yang telah memberikan potensi kepada setiap jiwa itu fujur dan takwanya, potensi untuk durhaka, potensi untuk takwa. Setiap kita punya itu. Maka berlindung kepada Allah dari keburukan diri ini suatu keniscayaan, suatu yang harus. Karena harusnya, maka Nabi SAW mengajarkan bukan cuma setiap Jumatan sekali kita duduk bersama khatib untuk mendengarkan khutbatul hajah, bahkan di antara sunnah beliau SAW kita berlindung kepada Allah dari keburukan diri kita setiap pagi dan sore. Allahumma alimal ghaibi wasyahada fatir as-samawati wal ard rabb kulli syai'in wa malikahu asyhadu an la ilaha illa anta a'udzubika min syarri nafsi. Ya, wa a'udzubika min syarri nafsi wa min syarri syaitani wa syirki wa an aqtadi ala nafsi su'an aw ajrahu ila muslim. A'udzubika min syarri nafsi. Aku berlindung kepadamu ya Allah dari keburukan diriku. Ya, kita berlindung kepada Allah dari keburukan diri kita. Wa min syarri syaitani wa syirki. Dan dari keburukan syaitan dan sekutunya. Karena kita ini punya potensi buruk yang harus kita pahami. Ya, jangan sampai kita itu mungkin ustadz lah, kalau anak sih enggak. Ya, tidak bisa. Setiap kita menyadari bahwa ustadznya mau jamaahnya, kita memiliki potensi keburukan itu, yang dengan itulah kenapa Allah mensifati manusia zaluman jahula. Ya, manusia ini sangat zalim, sangat bodoh. Ya, kenapa disifati seperti itu? Karena memang kecenderungannya untuk hal-hal yang berbuat dosa dan maksiat. Belajar menuntut ilmu adalah untuk mengangkat kebodohan dari diri kita, dan kemudian baru insya Allah mengangkat kebodohan dari saudara dan teman kita yang lainnya. Itulah kenapa ketika berlindung berdoa kepada Allah, beliau sallallahu alaihi wasallam menyebutnya dengan kata kami. Kemudian menyampaikan, man yahdihillahu fala mudilla wa man yudlil fala hadiya. Siapa yang Allah beri hidayah, maka tidak akan ada yang bisa menyesatnya. Dan barang siapa disesatkan, tidak akan ada yang bisa memberikan petunjuk kepadanya. Ya, terkadang orang ini hidayah itu mutlak dari Allah. Siapa yang Allah beri kehendak diberi hidayah, maka dia tidak akan tersesat. Jika seseorang disesatkan, maka tidak akan ada yang bisa memberi petunjuk kepadanya. Ini ikhwatan iman rahimani wa rahimakumullah mengajarkan kepada kita bahwa hidayah itu hak prerogatifnya Allah Subhanahu wa taala. Karena hak prerogatifnya Allah, maka Allah berhak untuk memberi kepada siapa dan tidak memberi kepada siapa. Memberi kepada siapa dan tidak memberi kepada siapa. Jika seseorang diberi, itu namanya rahmat Allah Subhanahu wa taala kepada orang tersebut. Jika seseorang tidak diberi hidayah, malah tersesat, itu adalah karena kemahaadilan Allah Subhanahu wa taala. Allah Maha Adil. Allah tidak pernah berbuat zalim kepada hambanya. Wala yadhlimu rabbuka ahada. Tuhanmu tidak pernah berbuat zalim kepada siapapun. Bagaimana Allah tidak bisa berbuat zalim, tidak pernah berbuat zalim kepada siapapun? Karena memang Allah Subhanahu wa taala memiliki segala sesuatunya. Zalim itu mengambil hak orang, betul ya? Zalim itu menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya, itu kezaliman. Nah, ketika segala sesuatu milik Allah Subhanahu wa taala, maka Allah berhak untuk menempatkan siapa di mana dan menempatkan siapa di mana. Karena semua hak Allah. Jika ada yang diberi dan tidak diberi, Allah tidak pernah berbuat zalim kepada apapun dan siapapun, karena segala sesuatunya adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka ketika kita diberi hidayah oleh Allah, layak kita terus bersyukur terhadap hidayah yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Dan ketika kita melihat seseorang belum diberi hidayah, tersesat, kita kasihan terhadap orang tersebut. Ya, kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, beliau menyampaikan ketika melihat orang yang salah jalan, kita melihat dengan dua kacamata. Kacamata syariat dan kacamata takdir. Kacamata syariat, kita melihat orang tersebut benar dan salahnya. Oh, dia salah. Karena kacamata syariat melihat yang seperti itu. Dia salah jalan, dia memiliki pemahaman yang menyimpang. Kacamata syariat itu menentukan kebenaran atau kesalahan sesuatu.
Tapi kacamata takdir, dengan kacamata takdir kita melihat, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah yang telah diberi hidayah oleh Allah, dan kita kasihan terhadap orang tersebut, merahmatinya. Oleh karena itulah kenapa kita berdakwah, kenapa kita tawasau bil haq, tawasau bis sabr. Tujuannya adalah supaya tidak membiarkan orang-orang tersesat tetap di dalam ketersesatannya, supaya dia kembali mendapatkan hidayah. Kemudian setelah Nabi SAW menyampaikan tentang hidayah itu hak prerogatifnya Allah, nah ketika syahadat bukan lagi kami, tapi aku, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ketika syahadat bukan kami, tapi saya, aku. Ini untuk menunjukkan bahwa ubudiyah, tauhid, ikrar tauhid itu adalah kewajiban yang fardu ain kepada masing-masing kita, yang tidak bisa diwakilkan. Doa, kita bisa mendoakan si fulan, boleh kita doakan semuanya yang hidup dan yang mati. Tapi ketika terkait dengan tauhid, ini adalah kewajiban yang ain, kewajiban yang fardu ain bagi setiap kita. Maka syahadat personal, ya, ketika ada seorang mu'allaf mau masuk Islam, jangan ada yang syahadat biar sahib ana aja, dia tetap gak dihitung sebagai muslim. Kalau dia bersyahadat, dia tidak mau bersyahadat dan yang syahadat adalah temannya. Dan kemudian salawat kepada Nabi SAW. Salawat Allah adalah apa yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad SAW, sebagaimana dalam Sahih Bukhari dari Abu Aliyah rahimahullah, beliau mengatakan Allah bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW adalah Allah memuji Rasulullah SAW. Pujian Allah kepada beliau. Ini maksud salawat Allah SWT kepada Nabi Muhammad SAW. Insya Allah pembahasan secara khusus tentang salawat ini termasuk bagian di dalam buku ini.